Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang wujud Tuhan dalam asma dikatakan husna, artinya tidak ada kepemilikan dan kodrat lain yang ada dalam wujud asma tadi. Kalau kita membicarakan tentang perjalanan sebuah diri, maka akan berakhir kepada sesuatu yang berdiri yang tidak boleh lagi berasma lain, karena asmanya sudah ada, bernamakan Allah. Di dalam kita mengenal kodrat wujud tentang ketuhanan, Allah menjadikan sebuah wujud bernama diri, tapi bukan bersifat keumatan bagi Tuhan, tetapi keumatan bagi dirinya sendiri. Dikatakan Allah berwujud dalam asma dengan kedatangan dan perubahan terhadap gejolak dari 4 makom dikali 7, maka terbentuklah sebuah wujud bernama sebuah kodrat, yaitu kodrat diri yang dijadikan. Yang dijadikan itu beda dengan yang terjadi. Kalau yang terjadi bersifat dia bagi Allah dan meliputi sekalian alam yang bersifat Rabbil Alamin dalam pencarian hakikat Tuhan pada aftar. Aftar bernamakan aftar adalah sifat ta'ala bagi Tuhan dengan kodrat dia sendiri tanpa memakai kodrat lain. Untuk itu kita harus memiliki wawasan tentang kodrat bernama diri. Kodrat bernama diri itu ada 2. Yang pertama ada diri yang wujudnya tidak ada yang menolong untuk dijadikan.
yaitu diri yang berdiri sendiri tanpa didirikan. Itu kodrat dirinya bernama jauhar, yaitu diri yang tidak didirikan. Yang kedua, ada kodrat diri yang didirikan, tidak bisa berdiri sendiri, itu disebut dengan arad. Arad ini adalah diri yang didirikan. Diri yang tidak didirikan bernama jauhar, itu sudah ada tanpa didirikan. Inilah para jemaah sekalian, kita harus mengenal kodrat-kodrat diri yang bersifat ketuhanan. Allah katakan wujudnya bersifat tafaraku fil qalb. Allahu wala tafaraku fil izzatullah. Artinya, pikirkan olehmu keumatan diriku, dan jangan engkau pikirkan keumatan zatku. Jadi kalau kita memikirkan keumatan dirinya Tuhan, berarti kodrat yang dikaji adalah yang berdiri, bukan yang didirikan. Contoh yang didirikan Rabbani, Rohani, Nurani, itu didirikan. Tidak bisa berdiri sendiri karena sudah ada. Tanpa didirikan tidak akan menjadi sebuah diri. Tapi kalau wujud bagi Allah, yaitu suatu kodrat yang bernama diri, yang tidak didirikan atau tidak butuh pertolongan apapun. Dan penamaan terhadap kodrat-kodrat Allah yang terlihat dengan yang tidak terlihat tidak boleh diasmakan atas nama kodrat siapapun. Kalau dia terasa tidak terlihat, boleh disebut dengan ayan sabita. Kalau dia terlihat tapi tidak kelihatan kodratnya, itu dikatakan ahyan karajiyah. Jadi tidak boleh ada sebutan asma lain, karena menyangkut kepada diri al-haq dan diri jauhar. Diri al-haq adalah hubungannya kepada diri jauhar, sementara yang dikatakan diri arad itu dikatakan diri al-khal, yaitu diri yang ada, yang menerima pantulan. Diri al-haq adalah diri yang menerima pantulan dari jauhar sehingga terlihatlah berupa ahyan karajiyah. Jadi bukan berdiri sendiri. Karena kesucian sebuah wujud diri jauhar tadi terpantullah kepada diri arad, maka terlihatlah dalam bentuk ahyan karajiyah. Terlihat. Ingat, terlihat. Kalau engkau ingin melihatku, yang terlihat adalah engkau. Kalau aku disembah oleh alam umatku, maka yang tersembah adalah engkau. Ini perbedaan kodrat Tuhan dengan sebutan kodrat umat. Jauhar adalah diri awal
yang sangat suci. Sementara diri al-rad adalah diri yang memantulkan kesucian jauhar sehingga terlihat seperti ayan karajiah. Juga tidak boleh disebut Muhammad atau Adam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami bahwasanya kalau perbedaan mencari diri dalam hakikat dengan diri Tuhan wujud, itulah bentuknya yang tidak dibolehkan diberi nama asma. Apakah asmanya Muhammad, apakah Adam, itu tidak boleh. Apakah nur, apakah zat, apakah batin, tidak boleh. Semua terhimpun di dalam diri yang suci, kodrat yang suci, berupa sebuah wujud bernama jauhar. Ini kodrat, sifat diri yang dijadikan. Yang terjadi apa? Pantulan dari kesucian itu berbentuk ayat karajiah. Itu pun tidak boleh diberi asma. Dan yang terasa ada tapi tidak terlihat, itu dinamakan sebatang kara atau disebut dengan sabitah. Inilah yang memantulkan. Jadi wujud yang ada itu adalah pantulan dari kesucian sebuah wujud diri yang disebut jauhar, diri awal, yang semua tidak boleh dikatakan diri Tuhan kecuali diri awal bagi Tuhan adalah jauhar yang disebut dengan kudus, yang menjadi kodrat rahasia. Itu batasannya dulu dalam pengenalan wawasan tentang diri. Sementara bagaimana dengan keumatan yang berasal ruh, semua ruh yaitu nur, nur semua nur yang berasal dari zat, maka Allah setelah dia mewujud, dia perintahkan semuanya bersahadat kepadanya. Mulai dari Nur Muhammad yang sebelum Muhammad jadi, sampai dia menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad menjadi Nurullah, Nurullah menjadi batin. Itu bersahadat semua kepada wujud diri, dan itu akan dilaksanakan nanti. Ini saya beri pemahaman. Jangan mengkaji sesuatu yang berdiri dengan kaji diri. Tidak akan pernah ada bertemu kesimpulannya di situ, kecuali kita kembali mengkaji daripada wujud awalnya ada disebut dengan jauhar. Itulah yang dikatakan setelah dia mewujud disebut basita atau jauhar basita. Di dalam basita ini muncul mewujud dinamakan sabita. Terbalik, basita jadi sabita. Halus sekali, karena dia pantulkan oleh kesucian tadi, sifat kudus tadi mensucikan, maka terjadilah pantulan sebuah bayangan. Inilah yang berwujud. Ini pantulan dari jauhar itu sendiri. Maka kalau sudah masuk
empat batin tadi menuju di wadi mani-manikam, bukan arti katanya alif lam lam ha itu masih ada, sudah tidak ada, karena dia kembali alif menjadi napas pertama, kembali lagi kepada asal usulnya. Kalau dia sudah kembali kepada asal usulnya, berarti tidak ada lagi kodrat alif lam lam ha itu. Sudah berakhir, alif kembali kepada asalnya disebut batin, yang tersirat disebut makomnya napas itu. Sebegitu juga takbil, begitu juga jalalah adadah, semua kembali kepada asal, dan itu sudah menjadi kodrat daripada di wadi mani-manikam yang maujud dalam tanah pas, ampas dan nufus. Barulah dia menjadikan semua awal terjadi makom daripada empat kesucian Allah pada alam. Ingat, ini pada alam, jangan bawa kaji diri lagi. Pada alam, apa itu? Di wadi mani-manikam. Sebetulnya pada alam ini apa kodratnya? Apa kodrat di wadi mani-manikam itu? Karena adalah empat zat yang paling suci yang ada pada alam ini, yang mana kesucian itu yang disebut dengan sultaniyah, muqadiyah, diniyah, dan ruhaniyah. Itulah hakikat dari di wadi mani-manikam. Batinnya yang paling suci dari zat itu. Batin dari di wadi mani-manikam ini adalah kesucian empat kodrat suci yang ada pada alam ini. Maujudnya seperti apa? Itu yang kita katakan, apabila batin suci itu bertajalli pada alam ini, berarti harus kita tahu empat yang suci pada alam ini ada pada wujud jauhar itu sendiri, diri jauhar itu. Mau tahu semua nur yang ada dalam alif lam lam ha tadi. Mau tahu zat yang ada pada alam, ada semuanya dalam itu. Mau tahu ruh yang empat itu, yang terkuat di dunia ini. Mau tahu batin, mau tahu sir, wujud pada alam, semua ada dalam kodrat itu sendiri. Bagaimana menyembah kalau dia tidak ada di dalam? Bagaimana yang di luar itu bisa menyembah? Makanya berbeda pada alam, kalimat ashadu dengan wa ashadu itu beda. Apa yang disaksikan oleh kita dan apa yang disaksikan oleh Allah terhadap alam ini, dan berikutnya bagaimana bisa sebuah Tuhan memakai jasad ini. Berarti kita harus tahu kodrat sifat yang ada dalam jasad ini tadi. Berarti kita harus tahu kodratnya yang ada di dalam jasad ini tadi. Boleh menghilangkan jasad,
tapi tidak boleh menghilangkan kodrat aslinya jasad ini. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita harus mau mendalami dan mengetahui semua bentuk wujud-wujud pada diri kita di alam diri ini. Ada diri dalam diri, yaitu sesuatu yang berdiri. Apa yang sewujud Tuhan memakai jasad ini? Tidak. Mana jasad yang ada di dalam jasad yang hak bagi Allah? Itu wajib kita mengetahuinya. Kita harus tahu lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita ini, di dalam tubuh kita ini. Mana lapisan narun, mana lapisan hawaun, mana lapisan dengan maun, dan mana lapisan dengan turabun. Bukan kulit, daging, urat, tulang. Itu diri jamaah. Itu sebuah kodrat yang berdiri. Tapi tidak boleh ada perwujudan diri-diri keumatan melain keumatannya sendiri yang dia jadikan untuk menyembahnya. Itulah yang disembah oleh sekalian alam. Kalau kita bilang aftar itu na'an'am ta'alaihim, tapi semacam mana dengan ba'dal, itulah bi'alaihim. Beda. Batin Tuhan bi'alaihim, mana dirinya yang dicari. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita mengenal terlebih dahulu sebelum kita melakukan tajalli demi tajalli. Pengenalan sekarang sudah tahu bahwasan kodrat yang berdiri itu dua. Kalau jauhar sudah berdiri tanpa didirikan. Kalau arat adalah diri yang didirikan, itu beda. Dan Allah adalah memiliki sesuatu yang berdiri, bukan yang didirikan. Ini dinamakan diri awal disebut jauhar. Berarti yang pertama dia jadikan untuk menyembahnya, itulah yang disembah oleh sekalian alam. Insya Allah kedepannya semakin kita perdalam, paling tidak kita sudah mengenal wujud yang bernama sesuatu yang berdiri. Jadi jangan lagi mengkaji diri karena kita mengkaji sesuatu yang berdiri, yaitu dinamakan sifat jauhar bagi Allah. Jadi kodrat pencariannya mulai dari kodrat jauhar, dan arat adalah diri pantulan dari kesucian jauhar yang membuat terlihat berupa jasad. Padahal yang disinari oleh pantulan kesucian jauhar bukan daging, kulit dan tulang, tetapi ada di antara, di atas kulit dan di atas daging. Insya Allah mari kita bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memimpin jamaahnya. Insyaallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur ya, ya udah memasuki kedua ya silakan jamaah insya Allah Pak Apip Yang tidak bertanya dimatikan audionya. yang belum itu silakan dimatikan dulu, di-off-kan dulu. Ya, silakan. Insyaallah Pak Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian sudah naik lagi nih. Diri jauh hari ada arot jahit ya Bu ya. Jauh hari itu batin apa gimana penjabarannya ya? Tidak berkodrat batin sir wujud, saya sudah bilang ya. Sekarang jangan tanya dulu kodratnya. Yang penting kita menambah wawasan. Ada sesuatu yang berdiri tanpa didirikan, ya. Nah, itu yang dinamakan jauhar, yang sangat suci, yang mana kesuciannya dipantulkan oleh diri alat sehingga terlihat seperti ayan karajiah. Dan diri yang merasakan sesuatu yang ada, itu dinamakan merasakan ayan sabita. Itu pun tidak boleh dikasih nama. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Insya Allah dilanjut ke Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Jabat Tablik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut lagi dengan pertanyaan Pak tadi Pak Bu ya. Kodrat diri kan ada dua, berarti jauhar sama araf ya. Iya. Ya. Itu ada kaitan dengan alif tersirat dengan alif tersurat. Tidak, kita tidak bahas alif-alifan dulu. Sekarang kita bagaimana mengkaji sesuatu yang berdiri yang akan disembah oleh sekalian alam. Nah, jadi enggak lagi kita mengkaji sebuah maujud diri, tetapi sesuatu yang berdiri ini. Paham? Kalau satu lagi, kalau ain kerja tidak boleh disebut dengan asma itu. Betul? Tidak boleh, karena asmanya sudah ada Allah. Allahu ya taz'ulun an karajiyatihi. Ya Allah, seperti apa aku boleh melihat? Adakah seumpama yang bisa menjadikan aku melihatmu? Tuh karajiah tadi. Maka dipantulkan oleh Allah. Makanya dikatakan sabitah adalah sebuah wujud seperti kaca. Dia akan memantulkan sebuah maujud yang mana itu tidak boleh diberi nama karena asmanya sudah ada Allah. Dan jauhar ini adalah diri yang sangat suci, disebutkan kudus. Rohul Kudus, dia sangat suci. Itu yang jauhar. Tapi maujudnya nanti dikaji ya. Pelan-pelan kalau penerima pemahaman. Jadi ente terlihat ini adalah pantulan, bukan sebuah maujud, bukan sebuah umat. Paham? Baik, paham? Insyaallah ya.
Insya Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sahabat Baik, terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, sepertinya kami melihat lebih segar dan selalu juga bahagia selalu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, berkaitan Buya tadi mengkalamkan bahwa pantulan sifat suci atau kudus ini yang disebut jauhar basitah itu Buya, atau yang tidak didirikan, ini apakah ada kaitannya dengan kalam Allah yang menyatakan kamu sudah ada sebelum dijadikan? Apakah ada kaitannya Buya? Ya, ada kaitan ke situ, tetapi tidak tajalli umat. Karena dia menjadikan sebuah wujud bernama diri yang harus menjadi didohirkan untuk menyembah. Nah, karena yang dijadikan ini tidak berupa, maka dia masuk ke dalam dan memantulkan sebuah kodrat jauhar, sehingga terlihatlah sebuah maujud yang tidak boleh diasmakan, disebut dengan sebuah bayangan Allah, dinamakan ahyan karajiyah. Begitu. Jadi tidak ada lagi pengkajian umat di sini. Ini pengkajian kodratnya sendiri. Ya gitu. Nah, ini yang dipantulkan dinamakan Arab. Nah, diri yang didirikan. Apa aja yang didirikan? Ada batin, ada zat, ada nur, banyak sekali ya. Nah, itu pantulan. Karena dia akan lenyap kembali menjadi wujudnya. Itu yang pantulan. Insya Allah Buya. Terus kaitannya dengan tadi 4 itu Buya, ada yang disebut rohaniyah, diniyah, dan ada 4 tadi. Iya, iya. Karena dari kodrat itu terjadilah batin yang ada di dalam zat yang 4 tadi. Itu yang akan bertajalli menjadi pusat kesucian di dalam Islam ini. Di dalam agama ini ada 4 kesucian Allah. Nah, itu yang dikatakan dengan sultaniyah, itu muqadiyah, diniyah, dan ruhaniyah. Dan dia akan mewujud lagi kepada 4 juga nanti. Dan dia akan tersusun rapi berupa sesuatu yang berdiri. Asmanya yaitu Allah. Tetapi kita tidak kupas tuntas dulu, karena memang mendapatkan pemahaman jamaah itu dengan tenang dulu. Wawasan dulu Buya. Iya, wawasan dulu. Iya. Alhamdulillah Buya. Ya, walaupun wawasan, tapi sudah kita bisa membedakan mana yang kita mengkaji diri dan mengenal ilah wahid pada tunggal. Lebih jelas Buya. Insya Allah. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mengkaji wujud diri, itu memang kepada wahid sifat
ba'dal tunggal. Tapi ini tidak. Ini mengkaji keumatan dirinya sendiri. Tidak boleh tumpang tindih dengan keumatan yang telah dinobatkan menjadi kodrat Muhammad. Nah, itu beda. Insya Allah paham ya. Batang tubuhnya aja seperti itu. Ya. Berarti ini ke kiamu binafsinya, ke dirinya Tuhan sendiri. Iya, dia perginya ke dirinya sendiri. Insya Allah ya. Nah, Alhamdulillah, barakallahu ya. amin insyaallah. Silakan Pak Juru Tablik dilanjut. Insya Allah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Insya Allah, silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, angkat gambar tangannya. Insya Allah ke Pak Ahmad Tantowi, silakan Pak Ahmad, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Buya mengatakan yang ini Buya tolong dijelaskan tentang yang terakhir Buya. Waun, maun, turoun, apa lagi? Yang itu Buya yang Turabun. turobun ya. Ya, itu nanti tajalinya itu setelah yang keempat itu. Itu saya hanya memperkenalkan saja dulu. Ya, karena dia 7 kali perubahan, baru terlihat siapa yang ada di belakang nama itu. Ya, ya. Terima kasih ya. Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang lain yang ingin bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya. Belum ada. Baik jamaah, silakan kalau mau. Ya, jadi Bu ya, yang sebenarnya yang memberikan pantulan itu adalah diri Johar ya Bu ya. Diri Jauhar, karena diri Jauhar ini adalah memiliki Rohul Kudus, ruh yang sangat suci, ya, berasal dari Rohul Kudus atau sir yang sangat suci, gitu. Makanya dia memantulkan karena sucinya tadi kepada Arad, maka Arad ini terlihat seperti ayan kerajia. Insya Allah. Itu kalau lagi itu kalau Buya mengatakan seperti itu kacanya ya Buya ya. Ya, seperti itulah ibaratnya. Nah, sekarang kalau kita lagi bercermin, saat kita melihat bayangan kita, kira-kira melihat cermin itu sangat halus sekali kan? Nah, gitu. Nah, begitulah dia memberikan pantulan sehingga dia memantulkan sebuah wujud. Nah, itu yang dikatakan ayan kerajia, yang tidak boleh diberi nama. Oh, itu tubuh Muhammad, itu rupa-rupa Adam, itu tidak boleh, karena ini adalah kodrat yang bernama Allah. Batang tubuhnya juga begitu, nanti beda, gitu. Ya, Insya Allah ya, syukran ya. Insya Allah. Jadi makanya, bagaimana? Satu lagi Bu ya, Pak Lalu boleh. Iya silakan. Satu lagi. Audionya apa lalu audionya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Buya kalamkan tadi,
jauhar adalah awal jadi atau yang sangat suci, yang sangat disucikan, dan akan ada nanti sana yang dinamakan arat diri yang didirikan atau pantulan yang berupa jasad ataupun yang lainnya. Jadi cara untuk menjadi orang yang suci atau jauhar ini supaya semua yang berbentuk arat ini supaya masuk. Arat itu cuma satu. Oh iya. Ayan sabitah itu arat. Oh iya, iya. Nah, terus? Seperti Aryan Sabitah gitu kesuciannya. Iya. Atau bagaimana? Dipantulkannya berupa ayan karajia. Tapi juga tidak boleh diisi nama. Berarti kita hilang di sana, tidak ada berbentuk nama lagi. Jangan cerita kita, ini cerita Tuhan, ya. Cerita kita ke kita aja. Kalau kaji Tuhan, ya kaji Tuhan, ya. Ya, maksud saya Buya, Rabbul Alamin atau alam semesta, gitu kan. Nah, kalau sudah masuk kajian ini kan kita tidak mengkaji diri lagi, mengkaji keluar atau ke Rabbul Alamin itu sendiri. Ya Buya. Insya Allah. Maksud saya tadi itu bagaimana Rabbul Alamin ini yang menyembah pada. Banyak lagi proses membuat alam itu menyembah. Masih panjang kajinya yang membuat alam ini menyembah. Ya, itu baru wawasan, belum tajali-tajalinya. Ya. Insya Allah Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.